Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat bagi kalian semuanya, dan selamat datang di channel MAD Story, channel yang akan menceritakan sebuah kisah-kisah yang menarik tentunya untuk kalian simak. Jadi di cerita kali ini saya akan menceritakan sepenggal kisah yang menarik untuk kalian simak. Oke, jadi langsung aja ke ceritanya. Pernahkah kamu melihat bos aneh yang mencincang pelanggannya dan menjadikan daging cincang dan mengolahnya menjadi roti kukus besar untuk dijual? Dan pernahkah kamu melihat seorang dokter aneh yang mengubah saingannya menjadi babi dan mengurungnya di peternakan? Pernahkah kamu melihat anak yatim piatu aneh yang dibesarkan oleh kelelawar dan diberi makan dengan darah manusia? Nah, aku telah melihat semuanya. Perkenalkan, nama aku Arka Said. Saat ini aku adalah konsultan kepala kantor polisi di Provinsi Aceh. Sebenarnya identitas asliku adalah seorang koroner. Kebanyakan orang bingung dengan istilah koroner. Jadi, apa itu koroner? Apa yang dilakukan seorang koroner? Akan kujelaskan apa itu koroner. Koroner adalah sebuah sebutan untuk pemeriksa medis pada zaman dahulu. Koroner yang andal tak hanya sekedar melakukan autopsi, tetapi dia juga memiliki keterampilan unik yang tak diketahui oleh orang lain. Biasanya mereka akan menggunakan benda sehari-hari yang mudah ditemukan seperti anggur milet, jarum perak, payung merah, galbanum, dan lain-lain untuk memeriksa mayat dan menemukan siapa pembunuhnya untuk diadili. Aku telah melayani kantor polisi selama 30 tahun. Aku menggunakan keterampilan unik yang diwariskan oleh keluargaku untuk memecahkan banyak kasus kriminal yang mengejutkan di negara ini. Di antara kasus-kasus kriminal ini ada kasus-kasus yang sangat tak biasa dan di luar nalar. Beberapa di antaranya menakutkan, beberapa di antaranya kejam, dan juga kasus-kasus yang sangat menyeramkan agar generasi yang lebih muda dapat mengetahui lebih banyak tentang pekerjaan menakjubkan sebagai koroner ini. Aku memutuskan untuk berbagi pengalamanku dengan semua orang karena alasan privasi dan kerahasiaan. Aku akan menggunakan nama samaran untuk kota dan karakter. Aku harap semua orang dapat memahaminya. Baiklah, mari kita mulai. Aku lahir di sebuah kabupaten kecil di selatan. Sejak masih kecil, aku belum pernah melihat orang tuaku. Aku tinggal bersama kakekku di sebuah rumah tua kuno milik leluhur. Meskipun orang tuaku tak berada di sisiku, tetapi kakek mencintaiku melebihi apapun
di dunia ini. Sepanjang hidupku, dia hanya sekali memberiku nasihat dengan sungguh-sungguh. Ingat, Arka, kakek tak akan mencegahmu untuk melakukan pekerjaan apapun, kecuali 3 profesi berikut yang akan aku sebutkan. Pertama, seorang pejabat. Kedua, seorang polisi. Terakhir, petugas forensik. Saat itu aku masih sangat muda, karena itu aku bahkan tak tahu apa yang dimaksud dengan forensik. Jadi aku hanya mengangguk dan mematuhinya. Namun seiring bertambahnya usia, firasatku mengatakan bahwa kakek bukanlah orang biasa. Identitasnya adalah sebuah misteri. Alasan mengapa aku merasa seperti itu adalah karena kakek terlihat seperti seorang pengangguran. Belum pernah sekalipun aku melihatnya bekerja di ladang, tapi dia memiliki penghasilan tetap. Dia mampu membelikanku makanan yang enak dan bahkan memasukkanku ke sekolah. Selain itu, akan selalu ada beberapa pembesar yang mengunjungi kami bersama dengan bawahan mereka yang berasal dari pasukan kepolisian dari waktu ke waktu. Mereka sangat menghormati kakek. Mereka bahkan membawakan buah tangan seperti minuman, mautai, rokok Marlboro, dan lainnya ketika mereka berkunjung. Sebagian besar waktu mereka dihabiskan dengan berbicara panjang lebar dengan kakek di dalam ruangan. Mereka bisa berbicara berjam-jam. Terkadang mereka berbicara dari pagi hingga sore hari. Setiap kali setelah beberapa hari para pembesar tersebut pergi, pasti akan ada satu kasus besar yang selesai di provinsi ini. Misalnya kasus uang keras, neraka di salah satu cabang restoran angker, dan kasus pembunuhan di Universitas Parahyangan. Bahkan aku yang tinggal di kabupaten kecil mendengar tentang semua kasus besar yang menciptakan kehebohan besar di negara ini. Entah bagaimana, rasanya aku sedikit memiliki firasat bahwa kakek ada hubungannya dengan semua misteri yang terpecahkan ini. Namun dia belum pernah menceritakan apapun di depanku sebelumnya. Hubungan yang tak biasa antara kakek dengan para polisi ini telah membawa kehormatan bagi keluarga kami. Bisnis Bibi selalu berjalan lancar. Namun pernah suatu ketika Bibi kehilangan barang satu truk di jalan raya. Polisi mencarinya hanya dalam 1 hari, dan bahkan secara pribadi mengirimkan kembali barang yang hilang itu kepadanya. Bahkan ketika aku mengikuti ujian masuk perguruan tinggi nasional, hasilku hanya kurang beberapa poin, tetapi pada akhirnya aku masih berhasil masuk di salah satu universitas terkemuka. Ketika aku berusia 12 tahun, saat itu sebuah jalan utama akan dibangun di kabupaten ini. Kebetulan area di sekitar sana termasuk rumah keluarga Said akan diakuisisi untuk membangun jalan tersebut. Orang-orang di sekitar tak dapat menahan ketegangan proses akuisisi tersebut. Jadi satu demi satu mereka pindah. Kakek adalah satu-satunya orang yang menolak untuk menyerahkan rumah tua yang telah diwarisinya dari para leluhur. Karena itu dia bersikeras untuk menjadi seorang yang bertahan di sana. Kontraktor yang bertanggung jawab atas proyek ini juga tak mudah menyerah.
Setelah melihat bahwa kakek menolak untuk mengikuti perintah, dia akhirnya menggunakan cara yang keras. Dia mengendarai 2 eskavator menuju kediaman kami dan langsung merobohkan salah satu dinding kami dengan suara yang keras. Jelas dia bermaksud menganggarkan kekuatannya kepada kami. Saat itu aku merasa sangat ketakutan. Aku hampir menangis ketika melihat kejadian itu. Kakek menghela napas sambil mengeluarkan ponselnya untuk menelpon seseorang. Beberapa menit setelah dia memberitahu situasinya kepada orang di telepon, tanpa diduga eskavator itu pergi dengan tergesa-gesa. Selain itu, hampir semua pemimpin dan kontraktor mengunjungi kediaman kami untuk meminta maaf kepada kami keesokan paginya. Kontraktor bahkan memberi kami 220 juta rupiah sebagai kompensasi untuk sebuah kabupaten yang kecil. Ini memang jumlah uang yang besar, namun kakek dengan pelan melambaikan tangannya dan menolak tawaran itu. Tentu saja kontraktor itu tetap harus melanjutkan proyek. Hanya saja mereka membuat jalan memutar yang besar tepat di depan kediaman kami. Aku sangat penasaran, sampai-sampai kejadian ini tertanam di dalam pikiranku. Siapa sebenarnya kakek? Mengapa dia memiliki pengaruh yang sangat besar? Ketika aku berusia 15 tahun, aku secara tak sengaja menemukan 2 buku tua di dalam sebuah kotak di rumah tua kami. Salah satunya berjudul Bulan Tuntutan yang ditulis pada tahun 1248 selama dinasti Song Selatan. Penulis buku itu adalah Kusumah Atmaja. Buku lainnya berjudul Gugatan, namun tak ada nama penulis yang tertera di buku itu. Berdasarkan pengetahuanku tentang Tiongkok klasik pada saat itu cukup sulit untuk membaca naskah kuno. Aku hanya bisa mengerti sedikit dengan melihat ilustrasi di buku itu. Intinya buku itu berisi tentang semua anatomi tubuh manusia dan cara memeriksa mayat. Entah bagaimana, tanpa mengetahui alasannya, kedua buku ini sepertinya memiliki semacam kekuatan magik. Aku tak bisa mengalihkan pandanganku dari buku ini. Begitu aku mulai membalikkan halamannya, aku merahasiakannya dari kakek dan menyelesaikan membaca kedua naskah kuno dengan isi yang sangat sulit dipahami. Itu saat itu juga, bagiku kedua buku ini seperti pintu menuju ke dunia lain. Meskipun buku itu menyebutkan tentang koroner, orang-orang yang mengkhususkan diri untuk memeriksa mayat guna membantu memecahkan kasus pada zaman dahulu. Aku tak merasa takut sama sekali. Sebaliknya, aku menganggapnya menarik dan menantang. Pada usia 16 tahun, itu adalah pertama kalinya aku akhirnya mendapat kesempatan untuk menerapkan apa yang telah aku pelajari. Saat itu periode terpanas di sepanjang tahun. Kakek pergi pagi-pagi sekali, sedangkan aku sedang bermalas-malasan di rumah karena saat itu sedang liburan musim panas. Aku menempelkan lem pada batang bambu untuk menangkap jangkrik di pohon. Tiba-tiba sebuah mobil Jetta hitam mengerem dan berhenti tepat di depan rumah keluarga Said dengan suara berdesir. Wush! Seorang pria bertubuh besar dan tinggi keluar dari mobil. Dia memiliki wajah persegi dengan alis tebal dan mata besar. Warna kulitnya sangat coklat. Dia berjalan ke halaman dengan tergesa-gesa. Aku mengenalinya. Dia adalah salah satu petugas polisi yang pernah mengunjungi kakek. Dia sudah beberapa kali datang. Jika aku tak salah, nama keluarganya adalah Surya. Pak Surya tak memakai seragam hari ini. Sebaliknya, dia menegakkan kemeja lengan pendek dengan
aktentas di tangannya. Dia sepertinya merasa sangat kepanasan. Hari itu tubuhnya penuh dengan keringat. Ketika dia bertanya kepadaku, "Nak, apakah kakekmu ada di rumah?" "Tidak, dia sedang pergi keluar." Pak Surya menggerutkan kening sambil menarik kerahnya untuk mengipasi dirinya sendiri. Dia kemudian bergumam, "Cuaca ini sungguh membunuhku." Kemudian aku berkata dengan tergesa-gesa, "Pak, mari ikut aku masuk ke dalam rumah. Aku akan menuang minuman dingin untuk menyegarkanmu." "Baiklah, kamu perhatian sekali." Pak Surya tampak tegas dan murah hati. Dia meraih kursi dan segera duduk begitu. Dia memasuki ruang tamu. Setelah mengambil secangkir besar minuman bersoda yang kuberikan padanya, Pak Surya segera meneguknya dan menyeka mulutnya dengan sangat puas. Kemudian dia menyalakan sebatang rokok dan bertanya, "Nak, apa kamu ini murid SMA sekarang?" "Iya, aku masih siswa baru di SMA," jawabku. "Bagaimana hasil ujianmu?" "Lumayan. Ada yang mengganggumu di kelas?" "Tidak ada. Beritahu padaku jika ada teman sekelasmu yang bertindak bodoh, mencoba mengganggumu. Aku akan memberikan orang itu pelajaran untukmu," kata Pak Surya sambil tertawa. "Pak, ada hubungan apa antara bapak dan kakekku?" aku bertanya. Saat itu adalah kesempatan yang baik bagiku untuk mengenal kakek dengan lebih baik. Kakekmu adalah seorang ahli yang hanya ada sekali seumur hidup yang pernah aku temui. Sayangnya sikap keras kepalanya juga sangat luar biasa. Selama ini banyak pembesar yang mengundangnya untuk kembali bekerja, namun tak peduli apa yang terjadi, dia terus menolaknya. Tahun lalu seorang menteri menawarinya sebuah syarat. Jika dia bekerja untuk kepolisian selama 1 tahun, dia bisa pensiun. Setelah itu, menteri itu bahkan menawarinya uang pensiun sebanyak 110 juta rupiah per bulan. Namun kakekmu sama sekali tak tertarik. Aku benar-benar kagum padanya. Kalau sudah begitu, kami tak punya pilihan selain bekerja sama dengannya, menggunakan metode lain. Pak Surya menghela napas. "Bekerja sama dengannya? Kerja sama seperti apa?" tanyaku penasaran. Ketika Pak Surya hendak menjawab, sepertinya dia merasakan sesuatu yang tak beres. Lalu dia meletakkan tangannya di perut dan berkata, "Aduh, aku pikir aku meminum minuman dingin. Itu terlalu cepat sampai membuatku sakit perut. Di mana toiletnya?" "Di halaman belakang." Aku menunjuk ke halaman belakang sambil menjawab. Pak Surya meletakkan tangannya di perutnya dan berlari menuju halaman belakang dengan sangat cepat. Kemudian terdengar suara yang keras meledak-ledak dan terdengar tak menyenangkan. Aktentas yang dilempar Pak Surya di atas meja terbuka. Sebuah foto meluncur keluar dari aktentas. Benda-benda berwarna merah dan hijau di foto menarik perhatianku. Aku merasa sangat penasaran karena tak ada siapapun di sini. Aku mengambil kesempatan itu dan merogoh aktentas itu diam-diam. Jantungku berdegup kencang saat itu. Dari apa yang aku tahu, sebuah tindakan ilegal untuk mengintip dokumen rahasia seorang polisi. Aku bahkan mungkin bisa masuk penjara karena ini. Namun aku tak bisa menahannya. Karena itu aku meyakinkan diri untuk mengintip. Cukup hanya satu intipan saja, lalu aku akan memasukkan kembali ke aktentas. Aku mengambil foto dari aktentas seperti yang sudah kuduga. Itu adalah foto mayat. Aku telah melihat banyak mayat di film, tapi aku tahu semuanya itu palsu.
Namun sungguh menakjubkan melihat mayat dari tubuh asli. Itu adalah foto dari mayat seorang pria dewasa. Dia mengenakan jas kemeja putih berubah menjadi merah. Karena berlumuran darah, dia duduk di depan brankas terbuka dengan kepala merunduk. Ada kacamata yang tergantung di telinga kanannya. Meskipun begitu, terdapat celah yang dalam di tenggorokannya dengan darah mengalir keluar dari lukanya. Uang kertas berserakan di sekitar tubuhnya. Juga terdapat noda darah di serakan uang kertas tersebut. Aku sangat terpana dengan foto itu, tetapi aku sama sekali tak merasa takut. Terlebih lagi, aku sangat bersemangat melihat foto itu, sama seperti ketika seorang pria yang lapar melihat makanan tepat di hadapannya, ketika seorang yang mesum melihat sekelompok wanita cantik berjalan melewatinya. Baiklah, aku tahu penjelasanku itu terdengar aneh, apalagi karena kita harus menghormati orang yang sudah meninggal. Namun aku tak bisa menahan perasaan penuh semangat ini. Tepat ketika aku terpesona oleh foto itu, tiba-tiba sebuah tangan yang besar muncul di depanku dan mengambil foto itu dari tanganku. Aku berbalik dan melihat Pak Surya berdiri tepat di belakangku. Dia menatapku dengan tatapan serius. "Nak, siapa yang memberimu izin untuk mengintip dokumenku? Apa kamu tahu bahwa mengintip dokumen rahasia kepolisian itu tindakan ilegal?" kata Pak Suryo dengan marah. Aku hanya mengintip itu saja. Aku bersumpah, aku sangat ketakutan sampai aku tak tahu apa yang harus saja kukatakan. Pak Surya memincingkan matanya saat tersenyum licik. Kemudian dia berkata, "Bagaimana kalau aku mengujimu? Jika kamu bisa menjawab pertanyaanku, aku tak akan memperpanjang masalah ini. Tapi kalau kamu tak bisa menjawabnya, jangan salahkan aku karena dengan kejam mengirimmu ke sel untuk beberapa hari." Akhirnya aku bisa menenangkan pikiranku setelah dia berkata begitu. Itu karena aku bisa menebak apa yang akan dia uji kepadaku. Seperti yang kuduga, setelah aku mengangguk, Pak Suryo bertanya, "Sekarang beritahu padaku, senjata apa yang digunakan untuk membunuh orang ini? Biarkan aku melihat fotonya." Aku mengambil foto itu dan melihatnya lagi. Kemudian aku berkata dengan yakin, penyebab kematiannya adalah luka fatal di tenggorokannya. Dilihat dari bentuk lukanya, dia dibunuh oleh semacam benda tajam dengan ujung tombak yang lancip seperti pisau atau belati. Aku yakin Bapak tak akan menanyakan pertanyaan semacam ini dengan tak sengaja. Jadi menurutku senjata yang membunuh pria ini kemungkinan besar sesuatu yang unik. Pak Suryo kemudian bersorak, "Lumayan, Nak. Sepertinya kamu tahu banyak." Nah, senjata apa yang membunuh orang ini? Aku mengembalikan foto itu padanya dan berkata, senjata itu terlihat di dalam foto. Pak Surya menatap foto itu dan berkedip sambil berkata, "Senjatanya terlihat di foto, apa kamu yakin?" Aku sendiri yang langsung menyelidiki kasus ini. Namun kami tak dapat menemukan senjata apapun di sekitar TKP. Sebenarnya kami telah menangkap pembunuhnya. Jika saja bukan karena senjata yang hilang, tiba-tiba dia berhenti dan berdehem. "Hentikan omong kosongmu. Sekarang katakan padaku senjata apa itu?" Senjata pembunuhnya adalah uang kertas yang berserakan di lantai itu. Aku langsung ke pokok permasalahan dan menjawab, tepatnya uang kertas itulah yang membunuhnya. Pak Suryo mengedipkan matanya heran. "Uang kertas itu? Tak mungkin, bagaimana bisa? Mengapa tidak jika seorang mengikat semua uang kertas baru ini dengan erat, ujungnya kan setajam pisau? Aku cukup yakin uang itu bisa mengkorok leher seperti yang ditunjukkan pada foto."
Setelah orang itu terbunuh, si pembunuh hanya perlu melepaskan tumpukan uang kertas dan menyebarkannya ke seluruh tempat. Buar, senjata sekarang hilang, jawabku. Pak Suryo menarik napas dalam-dalam sambil mengacungkan jempol. Mengesankan, kamu memang cucu Renda Said. Sebenarnya jawaban aku yang menemukannya sendiri. Di antara kasus aneh yang tercatat dalam buku gugatan, ada kasus pembunuhan di mana korban dibunuh dengan pisau yang terbuat dari kertas. Saat aku melihat uang kertas dengan noda darah berserakan di lantai, aku langsung mengingat kasus tersebut. Dari apa yang dikatakan Pak Suryo, barusan mereka telah menangkap si pembunuh. Namun pembunuhnya tak bisa dihukum karena senjatanya belum ditemukan. Oleh karena itu dia datang untuk mencari bantuan dari kakek. Baiklah, kalau begitu, terima kasih banyak. Setidaknya kali ini bukan perjalanan yang sia-sia. Kapan kamu datang ke provinsi, aku akan mentraktirmu ayam KFC. Ngomong-ngomong, aku punya anak perempuan yang ada di SMA juga. Aku yakin kalian berdua bisa berteman. Aku yakin kalian berdua bisa berteman, kata Pak Suryo sambil tersenyum. Kemudian dia memasukkan kembali foto itu ke dalam aktentas dan bergumam, Renda Said, beraninya kamu memberitahuku bahwa tak akan ada lagi koroner dari keluarga Said di masa depan. Ternyata kakek melatihku secara diam-diam. Sepertinya keluarga Said memang memiliki penerus hebat sekali. Puas penerus apa yang kamu bicarakan. Tiba-tiba terdengar suara dari luar. Aku berbalik dan melihat kakek berdiri di pintu. Aku hampir ketakutan setengah mati saat itu. Itu karena kakek melanggarku terlibat dalam hal seperti ini. Dia bahkan tak tahu aku membacanya dua buku itu tanpa sepengetahuannya. Kakek menatapku dengan matanya yang suram. Setelah melihat Pak Suryo, dia sepertinya menyadari ada sesuatu yang mencurigakan. Aku benar-benar sangat ketakutan waktu itu. Mungkin sampai di sini cerita yang saya sampaikan pada